Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Faisal, dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 24 kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah makroekonomi untuk membuat video presentasi tentang materi yang telah disampaikan. Dan untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengangguran dalam ekonomi dan perekonomian, termasuk dalam mata kuliah makroekonomi. Langsung saja ke materi, bahwasanya pengangguran adalah salah satu indikator yang paling utama dalam makroekonomi yang menunjukkan jumlah angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan namun aktif mencari kerja, seperti itu. Nah, fenomena ini bukan hanya berdampak pada individu saja, melainkan juga menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas, seperti menurunnya daya beli, bertambahnya kemiskinan, hingga instabilitas sosial, seperti itu. Nah, untuk pengertian daripada makroekonomi itu untuk pengertian daripada pengangguran itu sendiri, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa pengertian pengangguran di sini adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Jadi barang siapa yang tidak bekerja dan atau ia mencari pekerjaan, itu dinamakan penganggur. Atau juga penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima di suatu pekerjaan atau suatu perusahaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, itulah definisi daripada pengangguran menurut BPS atau Badan Pusat Statistik. Nah, seperti itu. Untuk memahami pengangguran itu penting karena pengangguran atau pemahaman tentang pengangguran itu menjadi tolak ukur efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah. Di Indonesia itu sendiri, isu pengangguran menjadi semakin krusial pasca pandemi COVID-19. Nah, disertai dengan tantangan teknologi dan globalisasi yang mengubah struktur pasar kerja. Nah, akibat daripada COVID-19 itu sendiri, isu pengangguran menjadi semakin krusial dan semakin meninggi gitu. Nah, saya akan menjelaskan beberapa macam atau jenis-jenis daripada pengangguran itu sendiri. Nah, dalam teori makroekonomi yang sudah saya pelajari, bahwa sebab terjadinya pengangguran itu sendiri adalah yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional terjadi karena proses pencarian kerja yang memakan waktu meskipun pekerjaan tersedia. Jadi sudah ada pekerjaan, tetapi proses kita masuk kerja itu lumayan lama, dan itu namanya pengangguran friksional. Jadi misalkan seorang yang sedang mencari pekerjaan, sedang ia proses interview, proses upload CV dan yang lain, CV gitu. Nah, seperti contoh gini, mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate itu masih mencari pekerjaan atau masih mencari pekerjaan sesuai bidangnya. Misalkan dia lulusan daripada ekonomi. Nah, dia misalkan sedang mencari lowongan kerja yang ada di salah satu bank yang ada di Indonesia, seperti itu. Selanjutnya adalah pengangguran friksional. Tadi friksional, sekarang struktural. Yang kedua adalah pengangguran struktural. Yang mana pengangguran struktural itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja atau antara keterampilan yang ia miliki dan kebutuhan industri. Selanjutnya yang ketiga ada pengangguran siklis. Pengangguran siklis timbul saat aktivitas ekonomi menurun atau adanya resesi. Seperti contoh, karyawan restoran,
hotel, terus karyawan atau apa moda transportasi seperti supir seperti itu yang kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19. Jadi supir-supir pada saat pandemi COVID-19 kan pelanggan sedikit sehingga ia menjadi rehat sejenak atau ia menjadi pengangguran untuk sementara karena siklis karena kurangnya permintaan dari para penawar atau dari para pelanggan seperti itu. Selanjutnya ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman terjadi pada sektor-sektor tertentu seperti pertanian, pariwisata, terus apa lagi ya? Ya pokoknya pertanian dan pariwisata lah. Seperti contoh petani yang tidak bekerja saat adanya paceklik atau musim paceklik. Terus kalau untuk di wisata itu guide wisata yang ketika tempat wisata itu sedang turun, maksudnya sedang kurang peminat seperti itu. Jadi guide wisata sementara akan menjadi pengangguran seperti itu. Kayak misalkan ketika musim hujan wisata alam itu kan sangat pasti sedikit seperti itu, sedikit pengunjungnya. Selanjutnya ada yang kelima, itu ada pengangguran teknologi atau pengangguran yang disebabkan oleh perkembangan atau pergantian teknologi. Seperti contoh perusahaan yang harus mengganti tenaga kerja dengan robot-robot atau dengan teknologi yang telah diterapkan atau teknologi yang sudah disiapkan seperti itu. Selanjutnya ada pengangguran total. Pengangguran total di sini adalah pengangguran yang benar-benar ia tidak bekerja sama sekali karena tidak ada lapangan kerja atau tidak adanya peluang untuk menghasilkan atau menciptakan lapangan kerja seperti itu. Daripada penganggur ini, jadi kemajuan teknologi, karena tadi ada pengangguran teknologi ya. Kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan robot atau kecerdasan buatan atau robot itu telah mempercepat terjadinya pengangguran struktural seperti itu. Di satu sisi teknologi membuka lapangan kerja yang baru di sektor digital ataupun lainnya, dan di satu sisi lagi pekerjaan tradisional itu tergerus atau banyak tergantikan seperti itu. Selanjutnya adalah pengangguran itu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti menurunkan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan beban negara melalui subsidi sosial. Dan jangka panjang juga angka pengangguran tinggi memperlemah daya saing tenaga kerja nasional seperti itu. Secara sosialnya pengangguran mempengaruhi kemiskinan dan meningkatkan potensi kriminalitas, konflik sosial, hingga polarisasi politik. Oleh karena itu, pengangguran adalah prioritas yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas nasional. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk pengangguran di sini, jadi pengangguran itu masalah yang ada dalam suatu negara, yang mana masalah tersebut multidimensi di sini, yaitu yang membutuhkan solusi yang terintegrasi antara pendidikan, teknologi, dan kebijakan daripada industri seperti itu. Indonesia harusnya terus memperluas program pelatihan keterampilan dan inklusi digital agar dapat beradaptasi dengan perubahan global secara luas serta menciptakan pasar kerja yang lebih tangguh dan inklusif. Nah, faktanya menurut Good Stats itu menyebutkan bahwa TPT menurun 0,06% dari
tahun 2024 itu dari yang asalnya 4,82% turun ke 4,76% di tahun sekarang, tahun 2025. Jadi dari 2024 itu 4,82% dan 2025 itu turun 0,06% menjadi 4,76%. Nah, selanjutnya adalah 7,28 juta orang masih menganggur pada awal 2025, dan faktanya lagi 16% dari itu adalah masih di bawah 24 tahun, di umur-umur 24 tahun ke bawah itu ada 16%. Nah, ini data yang saya ambil dari Good Stats per bulan Februari 2025 seperti itu. Nah, sudah jelas kan? Ya, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.